Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Tidak terasa sudah pertemuan yang ke-10. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-10 ini saya akan membahas tema yang sangat menarik sekali. Kita akan membahas mengenai manajemen fungsional. Penerapan manajemen fungsional dalam organisasi bisnis seperti perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Manajemen fungsional di Kewirausahaan 2 membahas tentang manajemen fungsional dalam konteks perencanaan, implementasi, perencanaan, dan pengawasan. Pengertian fungsi adalah suatu klasifikasi yang menunjuk pada sekelompok aktivitas serupa dalam suatu organisasi. Fungsional adalah sesuatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan satu atau lebih kegiatan yang praktikal, lebih mengutamakan fungsi dan kebergunaan daripada hal-hal yang bersifat dekorasi atraktif. Pengertian manajemen fungsional. Manajemen fungsional adalah untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Perencanaan. Proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Definisi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Manajemen perencanaan sebuah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan yang baik, kondisi mendatang, kegiatan yang akan dilaksanakan, periode sekarang rencana dibuat. Aspek penting dalam perencanaan, pembuatan keputusan, proses pengembangan, penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan masalah. Tujuan perencanaan, Stephen Robin, memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial, mengurangi ketidakpastian, meminimalisir pemborosan, dan menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya. Elemen perencanaan, sasaran, rencana. Elemen sasaran. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Sasaran dapat dibagi menjadi dua kelompok. Sasaran yang dinyatakan, sasaran real. Pendekatan mencapai sasaran, pendekatan tradisional, pendekatan manajemen by objektif. Elemen rencana. Rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan.
Rencana mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, berdasarkan jangka waktu, menurut kekhususan, rencana berdasarkan frekuensi penggunaan. Jenis rencana, rencana strategi, rencana operasional. Hierarki perencanaan diciptakan oleh pendiri, dewan direksi, atau para manajer puncak. Ada penetapan misi, manajemen puncak dan menengah, tujuan strategik, rencana strategik, manajer lini pertama dan menengah, tujuan operasional dan rencana operasional. Hierarki perencanaan kita lihat di sini. Tahap perencanaan. Tahap 1 menetapkan tujuan. Tahap 2 merumuskan keadaan. Tahap 3 identifikasi kemudahan dan juga hambatan. Tahap keempat pengembangan kegiatan dan yang terakhir adalah tujuan. Hubungan perencanaan dengan manajemen kita lihat di sini, pengorganisasian, penyusunan personalia, perencanaan, pengarahan di dalam pengawasan. Pengorganisasian langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan penggolongan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pemimpin kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam efisiensi. Proses pengorganisasian. Proses penyusunan struktur formal, mengelompokkan, mengatur, dan membagi tugas-tugas pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan sesuai dengan sumber daya dan lingkungan organisasi. Langkah pengorganisasian Ernest Dell. 1. Perencanaan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pembagian beban pekerjaan total secara logika dapat dilaksanakan oleh satu orang. 3. Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Aspek-aspek pengorganisasian, pembagian kerja, departementalisasi, bagan organisasi formal, rantai perintah dan kesatuan perintah, tingkat hierarki manajemen, saluran komunikasi, penggunaan komite, dan rentang manajemen dan kelompok informal. Tujuan pengorganisasian 1. Membantu koordinasi. 2. Memperlancar pengawasan. 3. Maksimalisasi manfaat. 4. Penghematan biaya. Dan 5. Meningkatkan kerukunan. Struktur organisasi menggambarkan mekanisme-mekanisme formal organisasi dikelola, kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi, bagian, posisi, dan orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Faktor-faktor penentu perancangan SO. 1. Strategi organisasi. 2. Teknologi yang digunakan. 3. Anggota dan orang-orang yang terlibat. 4. Ukuran organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi. 1. Spesialisasi kerja. 2. Standarisasi. 3. Koordinasi. 4. Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, dan yang kelima besaran atau ukuran satuan kerja. Bagan organisasi, bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya. 3 pola organisasi, yaitu organisasi lini, organisasi fungsional, dan organisasi lini dan staf. Aspek struktur organisasi. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama struktur organisasi. Pembagian kerja, manajer dan bawahan rantai perintah, tipe pekerjaan yang dilaksanakan, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan tingkatan manajemen.
Bentuk piramida, general manager, kepala audit internal auditor, bidang perencanaan, bidang distribusi, bidang keuangan, bidang SDM dan organisasi, bidang komisi hukum dan administrasi, bidang niaga. Kita lihat bidang keuangan, APD area pengatur distribusi, ada APJ area pelayanan dan jaringan, dan juga ada unit pelayanan prima, juga unit pelayanan jaringan. Bentuk horizontal, CEO, operation, production, service, finance, accounting. Bentuk melingkar, kita lihat di sini bentuk melingkar. Fungsi pengarahan actuating sebagai proses menuntun kegiatan-kegiatan para anggota organisasi ke arah yang tepat, arah yang dapat menghantarkan pada tercapainya tujuan dari sistem manajemen. Suatu upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Pengarahan George R. Terry, usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasarannya. Komponen proses pengarahan, masukan, mempertimbangkan kelompok, memimpin, berkomunikasi, memotivasi, dan juga ada keluaran perilaku anggota dan organisasi yang tepat. Prinsip pengarahan, prinsip mengarah pada tujuan, prinsip keharmonisan dengan tujuan, prinsip kesatuan komando. Elemen pengarahan, coordinating, motivating, communication, commanding. Bentuk vertikal, kita lihat di sini adalah bentuk vertikal dari struktur organisasi. Fungsi actuating, George R. Terry, communicating, leading, directing, motivating, facilitating. Fungsi pengendalian. Pengendalian merupakan proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Ukuran pengendalian adalah standar. Fungsi dari fungsi pengendalian, mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan, memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi, dibuat organisasi dinamis, dan mempertebal rasa tanggung jawab. Jenis pengendalian, metode pengendalian umpan maju, metode pengendalian berjalan, dan metode pengendalian umpan balik. Input, proses, dan output. Kita lihat di sini input pengendalian umpan depan, mengantisipasi masalah. Kita lihat proses pengendalian sejalan, memecahkan masalah pada saat terjadi. Dan kita lihat di sini output pengendalian umpan balik, pecahkan masalah setelah terjadi. Proses pengendalian, penetapan standar kinerja, target sebagai dasar untuk evaluasi, pengukuran prestasi atau kinerja nyata, membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja yang ditetapkan, dan evaluasi hasil dan melakukan tindakan koreksi jika standar tidak tercapai. Rekan-rekan semua, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk terus kita maju bersama. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.